Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Ruqayyah dengan NPM 21125599 dan DS Aisyah Damayanti dengan NPM 21125588, Zaini Mahdi 21125602, Muhammad Hadian Nor dengan NPM 21125592. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Sarana Prasarana Pendidikan dengan dosen pengempu Doktoranda Hajjah Nurul Aini MPD. Perkenalkan, nama saya Zaini Mahdi dengan NPM 21125602. Pengertian administrasi sarana prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM, proses belajar mengajar, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jika ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung, kehadirannya tidak sangat menentukan, termasuk dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar tanaman, gedung, bangunan sekolah, jaringan jalan, air, listrik, telepon, serta perabot, mebel. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung, kehadirannya sangat menentukan terhadap PBM seperti alat peraga, alat praktek, dan media pendidikan. Ada juga yang beranggapan bahwa apabila ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, maka sarana pendidikan, sarana material dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama alat pelajaran, kedua alat peraga, ketiga media pembelajaran. Jika ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, dan lain-lain. Fasilitas non-fisik yakni sesuatu yang bukan benda mati atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti manusia, jasa, dan uang. Kemudian jika ditinjau dari sifat barangnya, benda-benda pendidikan dapat menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Tujuan administrasi sarana prasarana pendidikan. Pada dasarnya, administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Secara lebih rinci, tim pakar manajemen Universitas Negeri Malang mengidentifikasi beberapa hal mengenai tujuan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadian Nur, NPM 2112 5592. C. Fungsi administrasi sarana prasarana pendidikan. Makna administrasi dengan fungsi-fungsinya merupakan sebuah proses pengaturan dan pemberdayaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan di sini dapat dirangkum dari beberapa pendapat para ahli yang meliputi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, tindakan atau pelaksanaan tugas, actuating, kemudian pengawasan, controlling, pengarahan, directing, pengkoordinasian, coordinating, kemudian pelaporan, reporting, dan penganggaran, yaitu budgeting, yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Rencana adalah proses yang diikuti oleh seorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Dengan kata lain bahwa perencanaan merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa depan secara optimal. Dalam perencanaan meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah perumusan tujuan, yang mana perencanaan harus merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian perumusan kebijaksanaan, yaitu perumusan cara dan koordinasi kegiatannya untuk mencapai tujuan secara terarah dan terkontrol. Kemudian ada perumusan prosedur, yakni menentukan peraturan atau batasan-batasan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian ada perencanaan skala kemajuan, yaitu merumuskan standar hasil yang akan dicapai pada rentang waktu tertentu. Lalu ada perencanaan yang bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh komponen internal organisasi dan lingkungan eksternalnya. Kemudian yang kedua, dari penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan, yaitu fungsi pengorganisasian, yaitu organizing. Kelestarian suatu organisasi akan lebih terjamin apabila kerjasama yang terdapat di dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian atau organizing pada suatu organisasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Pengalaman berbagai organisasi menunjukkan bahwa sekian lama suatu organisasi mampu bertahan, maka biasanya tingkat efektivitas dan efisiensi kerelaan para anggotanya untuk memberikan sumbangsih masing-masing kepada usaha bersama yang dilakukan juga semakin meningkat. Hal tersebut akan memantapkan pelaksanaan fungsi pengorganisasian pada organisasi tersebut karena didukung oleh semangat kerja dan keyakinan
yang semakin mantap dalam diri mereka bahwa mereka mampu mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Kemudian yang ketiga dari penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan, yaitu fungsi penggerakan atau actuating. Pemimpin atau manajer sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik tenaga pendidik, kependidikan maupun penunjang dalam organisasi yang menangani pendidikan. Para manajer melalui perintah yang mereka berikan mengarahkan aktivitas anggota organisasi dari berbagai bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Kesatuan arah menyatakan bahwa anggota organisasi harus satu pikiran, bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan organisasi. Individu bagi organisasi sebagai kelompok yang lebih besar diarahkan untuk bertindak sesuai kepentingan organisasi. Namun jangan dilupakan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik ketika mayoritas anggotanya merasa bahwa organisasi ini juga memberikan manfaat bagi tujuan pribadi mereka. Artinya antara individu dengan organisasi saling membutuhkan dan memberi, bukan berdasarkan prinsip eksploitasi. Yang keempat, dari penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan, yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Otoritas tersebut memberdayakan para manajer untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol terhadap bawahan guna mengarahkan aktivitas mereka demi kemajuan organisasi. Posisi bawahan dituntut untuk senantiasa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berhasil oleh atasannya sesuai kewenangan atasan yang ada dalam organisasi. Kemudian yang kelima dari penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan adalah penyusunan pegawai atau staffing. Seperti fungsi-fungsi administrasi lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah penting, tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Yang keenam, pemberdayaan dari fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan, yaitu fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, pembimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional, agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Pejabat struktural di lingkungan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan pejabat fungsional seperti pengawas dan kepala sekolah, madrasah, sesuai dengan kemampuannya mengarahkan baik tenaga kependidikan maupun tenaga penunjang di lingkungan kerjanya masing-masing. Yang ketujuh dari pemberdayaan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan adalah fungsi pengkoordinasian. Coordinating. Pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam suatu organisasi. Mengenai koordinasi, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi administrasi, sementara pihak yang lain menganggapnya sebagai tujuan administrasi, fungsi dan tujuan. Dalam pandangan yang kedua, yaitu tujuan administrasi, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengkoordinasian merupakan suatu aktivitas manajer untuk membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Yang kedelapan,
dari penerapan fungsi-fungsi administrasi di dalam pendidikan, yaitu fungsi pelaporan atau reporting. Segala kegiatan organisasi pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan bahkan pemberian umpan balik tidak memiliki arti jika tidak dicatat secara baik. Kemudian semua proses atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam organisasi formal seperti lembaga pendidikan biasanya selalu dipertanggungjawabkan. Penanggung-jawaban administrasi pendidikan ini tidak dapat dilakukan jika tidak didukung dengan data-data tentang apa yang telah atau sedang atau akan dilakukan dalam organisasi tersebut. Data-data tersebut dapat diperoleh bila dilakukan pencatatan atau pendokumentasian atau recording yang baik. Kemudian yang terakhir dari penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan adalah fungsi pendanaan atau anggaran, yaitu budgeting. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan. Oleh karena itu, pada fungsi ini organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangannya akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja, bagaimana pengalokasian dan penghitungannya. Seperti itu. Penghitungan terhadap berbagai biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan roda organisasi ini dilakukan agar segala pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelola organisasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukayah, NPM 21125599. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. D. Proses administrasi sarana prasarana pendidikan. Proses administrasi sarana dan prasarana di sekolah seperti jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Demikian pula administrasinya yang kurang baik akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Pada garis besarnya, manajemen sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu 1. Penentuan kebutuhan, 2. Proses pengadaan, 3. Pemakaian. Dari segi pemakaian atau penggunaan, terutama sarana alat perlengkapan dan dibedakan atas barang habis dipakai atau barang tidak habis dipakai. Kemudian yang keempat dari 5 hal manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara garis besar, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan secara kontinu terhadap semua barang-barang. Inventaris yang kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Adapun pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris meliputi perawatan, pencegahan kerusakan, dan penggantian ringan. Dan yang terakhir dari 5 hal manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara garis besar adalah pengurusan dan pencatatan. Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa antara lain kartu inventaris ruangan, kartu inventaris barang, buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, kartu barang, dan pertanggungjawaban. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dias Aisyah Damayanti,
NPM 21125588. Berikut ini adalah kesimpulan dari makalah kami. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM, yaitu proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi sarana prasarana pendidikan bertujuan untuk yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan di sini dapat dirangkum dari beberapa pendapat para ahli yang meliputi A. Fungsi perencanaan, yaitu planning. B. Fungsi pengorganisasian, yaitu organizing. C. Fungsi penggerakan, yaitu actuating. Yang D. Pengawasan, yaitu controlling. Yang E. Penyusunan pegawai, yaitu staffing. Yang F. Fungsi pengarahan, directing. Yang G. Fungsi pengkoordinasian, yaitu coordinating. Yang H. Fungsi pelaporan, yaitu reporting. Yang I. Fungsi pendanaan atau anggaran, yaitu budgeting. Pada garis besarnya, manajemen sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, ada penentuan kebutuhan. Yang kedua, proses pengadaan. Yang ketiga, pemakaian. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pengurusan dan pencatatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.